Aset investasi kita sekarang kan ada di genggaman tangan. Bisa diakses kapan aja, di mana aja, langsung dari handphone. Tapi, kemudahan ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi emang nyaman banget, tapi di sisi lain ada risiko yang diam-diam mengintai. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun benteng pertahanan buat aset digital Anda. Dari ancaman penipuan yang makin hari makin canggih. Coba deh kita renungin bareng-bareng sejenak. Pernah kebayang nggak Anda lagi iseng buka aplikasi sekuritas buat ngecek portofolio? Pas kebuka saldonya jadi nol. Ngeri banget kan? Pertanyaan di layar ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat bangun kesadaran. Soalnya langkah pertama buat jadi aman itu adalah sadar kalau kita semua ini bisa jadi target. Dan ini bukan cuma teori loh, resikonya nyata banget. Saking nyatanya, pihak sekuritas besar kayak Stockbit aja sampai ngeluarin peringatan resmi. Serangan cyber yang sengaja nargetin investor retail kayak kita-kita ini, peningkatannya udah berkali-kali lipat. Ini bukan lagi soal kalau kena, tapi kapan giliran kita. Makanya, sekaranglah waktunya kita serius buat memperkuat pertahanan. Oke, supaya kita bisa melindungi diri, kita harus selangkah lebih maju dari mereka. Bahkan, kita harus coba berpikir seperti penipu. Di bagian ini, kita bakal bongkar habis-habisan modus operandi mereka, biar kita bisa ngenalin jebakan-jebakan yang mereka pasang dari jauh. Senjata andalan para penipu ini namanya phishing. Gampangnya, ini tuh seni penyamaran di dunia digital. Contohnya gimana? Gini, tiba-tiba Anda dapat email yang kelihatannya resmi banget dari sekuritas Anda. Isinya minta verifikasi data karena katanya ada aktivitas mencurigakan. Padahal ya, email itulah aktivitas mencurigakan yang sebenarnya. Dan aksi mereka itu nggak cuma lewat email loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, jalurnya banyak banget. Ada yang sampai nekat nelpon pura-pura dari pihak bank, ada yang ngirim SMS isinya link promo saham palsu, ada juga yang bikin website login yang tampilannya nyaris 100% mirip sama yang asli. Intinya, semua pintu dicoba mereka ketuk berharap ada satu yang kebuka. Terus, apa sih yang sebenarnya mereka cari? Data pribadi kayak nama atau nomor HP Anda itu baru pemanasan buat mereka. Yang benar-benar jadi incaran utama adalah kunci brankas Anda, username, password, dan yang paling krusial, kode OTP. Kode sekali pakai itu adalah gerbang terakhir antara si penipu dan semua aset investasi Anda. Oke, biar lebih jelas, kita bedah istilahnya ya. Email palsu yang logonya mirip banget sama aslinya, itu namanya email phishing. Link di SMS yang kalau diklik ngarahin ke halaman login aneh, itu smishing. Telepon dari orang yang ngaku petugas bank dan minta-minta data Anda, itu namanya phishing. Semuanya ini dirancang buat ngecoh mata dan bikin Anda panik, biar Anda bertindak tanpa mikir panjang. Modus mereka ini terus berkembang loh. Nggak berhenti di situ aja. Sekarang yang lagi marak banget itu kiriman file .apk dengan kedok undangan pernikahan digital atau surat tilang elektronik. Penawarannya itu bikin penasaran buat diklik kan? Tapi hati-hati, sekali Anda klik, saat itu juga aplikasi mata-mata terpasang di HP Anda, merekam semua yang Anda ketik, termasuk password dan PIN. Oke, cukup bahas taktik penipunya. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Gimana caranya kita melawan balik? Kabar baiknya adalah pertahanan terbaik itu ada di tangan kita sendiri. Nah, di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda terapkan buat membangun benteng digital yang susah ditembus. Nah, ini dia 4 fondasi utama keamanan akun Anda. Pertama, aktifkan Trusted Device, biar login cuma bisa dari gadget yang udah terdaftar. Kedua, jangan pernah pakai satu password yang sama untuk semua akun. Ketiga, soal PIN, 6 angka itu gampang banget dijebol komputer, cuma butuh beberapa detik. Tapi kalau 8 angka, bisa berhari-hari. Terakhir, disiplin ganti password dan PIN tiap 3 bulan. Anggap aja kayak ganti oli motor, biar mesinnya awet. Selain 4 hal tadi, ada juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa jadi lapisan pertahanan tambahan. Misalnya login pakai wifi umum di kafe atau bandara, itu sama aja kayak Anda teriak-teriak password di tengah keramaian. Kita nggak tahu siapa aja yang nguping. Selalu cek ulang alamat website sebelum masukin data, dan luangin waktu seminggu sekali buat ngecek riwayat transaksi Anda. Benteng akun investasi kita itu kekuatannya cuma sekuat tembok terlemahnya. Dan sering banget tembok terlemah itu bukan aplikasi sekuritasnya loh, tapi justru akun email kita. Beneran, email itu kunci utamanya. Yuk kita lihat gimana cara memperkuat fondasi yang satu ini. Coba deh,
Anggap email Anda itu sebagai pintu utama dari rumah digital Anda. Nah, mengaktifkan 2FA itu sama aja kayak nambahin kunci ganda di pintu itu. Jadi, kalaupun malingnya berhasil dapat kunci pertama, alias password, mereka tetap butuh kunci kedua yang cuma ada di HP Anda buat bisa masuk. Dan pastikan juga, password email ini beda dari yang lain dan nggak pernah dipakai di tempat lain. Anggap aja tabel ini contekan cepat buat keamanan harian Anda. Setiap kali mau transaksi atau dapat pesan yang aneh, coba ingat-ingat lagi kolom lakukan dan jangan lakukan ini. Ini tuh aturan main paling dasar di dunia digital. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar banget. Kita udah ngobrolin cara mencegah. Tapi, kita juga harus siap kalau skenario terburuk terjadi ya kan? Kalau Anda ngerasa udah jadi target atau bahkan korban, hal paling penting adalah jangan panik. Ada langkah-langkah konkret dan jelas yang bisa langsung Anda ambil. Begitu firasat buruk muncul, jangan nunggu lama, langsung bertindak. Pertama, berhenti pakai gadget yang dicurigai. Soalnya, bisa jadi masih ada malware yang aktif. Terus, langsung hubungi customer service resmi. Kenapa? Karena dalam situasi kayak gini, tiap detik itu berharga. Mereka bisa langsung ngebekuin akun Anda buat mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi jangan pernah ngerasa nggak enakan atau mikir, mungkin ini cuma perasaan saya aja. Rasa curiga Anda itu adalah alarm keamanan terbaik yang Anda punya. Tim support resmi memang tugasnya membantu di situasi kayak gini. Gunakan jalur resmi kayak email atau live chat di dalam aplikasi dan langsung jelaskan situasinya. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan yang sama seperti di awal. Aset yang Anda kumpulin dengan kerja keras itu sangat berharga. Pada akhirnya, keamanan digital itu bukan cuma soal aplikasi canggih. Ini soal kebiasaan, soal kewaspadaan. Perlindungan terbaik itu bukanlah teknologi, tapi diri kita sendiri. Yuk, kita mulai bangun kebiasaan aman itu dari hari ini.